Halo sahabat Pancasila, pernah nggak sih kamu lagi buru-buru mau jajan di kantin, terus melihat antrean yang panjang banget? Apa yang kamu lakukan? Langsung nyerobot ke depan, atau ikut mengantri di belakang dengan tertib? Nah, sadar atau tidak, pilihan kamu untuk ikut mengantre itu karena ada sesuatu yang mengatur kita. Sesuatu itu namanya adalah norma. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang norma-norma dalam kehidupanku untuk kelas 5 SD. Yuk kita bahas. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti norma itu? Gampangnya, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia. Bayangkan, kalau di jalan raya nggak ada lampu lalu lintas, atau di sekolah nggak ada aturan jam masuk, pasti semuanya jadi berantakan dan kacau kan? Itulah fungsi norma, supaya kehidupan kita jadi tertib, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 jenis norma yang wajib kita ketahui dan patuhi. Kita bahas satu persatu ya. Kita bedah yang pertama, yaitu norma agama. Sahabat Pancasila, aturan yang satu ini kedudukannya sangat tinggi karena bersumber langsung dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang tertulis di dalam kitab suci setiap agama. Isinya itu berupa perintah yang mendatangkan kebaikan dan larangan yang harus kita jauhi. Contohnya apa? Nah, bagi yang muslim itu rajin sholat, yang Kristen rajin ke gereja, dan begitu juga agama lainnya. Selain itu, menghormati teman yang berbeda agama saat mereka beribadah itu juga bentuk pengalaman norma ini. Lalu, bagaimana kalau dilanggar? Sanksinya berupa dosa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Sanksi norma agama ini memang tidak langsung kelihatan di dunia, tapi dampaknya pada keyakinan dan kedamaian batin kita sendiri. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Berbeda dengan norma agama, aturan ini asalnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari hati nurani manusia. Hati nurani itu adalah suara kecil di dalam diri yang selalu membisikkan kebenaran dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Contoh paling dekat saat kita di sekolah adalah berlaku jujur dan tidak menyontek saat ujian. Atau contoh lain, ketika kamu melihat uang teman jatuh, hati nuranimu pasti menyuruh untuk mengembalikannya, bukan mengambilnya. Nah, kalau kita melanggar, biasanya hati kita merasa bersalah, menyesal atau malu. Pernah nggak setelah berbohong, perasaan kamu jadi nggak tenang dan kepikiran terus? Nah, itulah sanksi alami dari norma kesusilaan. Hati kita menghukum diri kita sendiri. Kita lanjut yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini bersumber dari tata pergaulan atau kebiasaan yang disepakati di masyarakat kita. Aturan ini erat banget dengan adat istiadat dan budaya. Jadi, bisa saja apa yang sopan di suatu daerah dianggap biasa saja di daerah lain. Sebagai anak sekolah, contohnya sangat mudah. Menyapa guru saat berpapasan, berpamitan, dan mencium tangan orang tua sebelum keluar rumah, atau tidak berbicara kasar kepada siapapun. Sanksinya, bagaimana kalau kita melanggar? Memang kita tidak akan ditangkap polisi, tapi sanksi sosialnya nyata banget. Kita bisa ditegur, disindir, atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bisa dicap sebagai anak yang tidak tahu tata krama, dan tentu kita tidak mau terjadi hal itu kan? Terakhir, yang keempat, ada aturan yang paling tegas, yaitu norma hukum. Norma ini adalah aturan yang dibuat oleh negara
atau lembaga resmi yang berwenang seperti pemerintah dan kepolisian. Berbeda dengan 3 norma sebelumnya, norma hukum ini sifatnya tertulis, tegas, dan memaksa semua orang tanpa pandang bulu. Contoh yang sering kita lihat di jalan raya adalah memakai helm yang standar saat naik motor demi keselamatan, atau aturan umum seperti tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Karena sifatnya memaksa, sanksinya adalah yang paling tegas dan nyata. Pelanggar norma hukum tidak cuma dapat rasa bersalah atau tersindir tetangga, tapi bisa berupa denda uang atau bahkan hukuman penjara yang diberikan langsung oleh hakim di pengadilan. Nah, setelah tahu keempat norma tadi, kira-kira mana saja norma yang sudah kamu terapkan hari ini? Ingat ya, mematuhi norma bukan cuma tugas orang dewasa, tapi tugas kita semua sebagai anak Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan menaati norma, kita sudah ikut menjaga kedamaian di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah anak yang hebat. Dadah!